Oke Brad, for your information ya, film ini bisa dibilang lanjutan dari film yang 2 hari lalu kami bahas. Bisa klik link di pojok atas atau di pin komen ya Brad, biar enak aja kalau nyambung, gak kayak hubungan kamu sama dia yang putus nyambung. Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang perempuan cantik bernama Ariela yang ternyata berniat untuk merampok Bank Sentral Amerika. Ariela dibantu oleh 6 rekannya yang masing-masing menyamar menjadi polisi, yaitu Josie dan Joseph, sedangkan Joey, Johnny, Joe, dan Jackie menyamar menjadi petugas kebersihan. Gak lama Ariela langsung masuk ke dalam bank dan mulai memperhatikan situasi di sana. Kemudian Joseph dan Josie pun mengikuti Ariela sambil membawa tas yang berisi senjata. Keempat perampok lain juga beraksi dan berpura-pura menjadi petugas desinfektan dan petugas kebersihan. Dan inilah Inside Man Most Wanted. Joey dan Johnny langsung masuk ke ruangan pengawas dan langsung menyerang petugas di sana, sedangkan Joe dan Jackie mematikan semua kamera pengawas dan mensabotase alarm agar para nasabah bank panik. Alarm emergensi pun langsung berbunyi dan para petugas bank langsung mengevakuasi para nasabah bank. Setelah merasa aman, para perampok itu langsung mengambil senjata dan aksi perampokan pun dimulai. Scene sejenak berpindah memperlihatkan seorang polisi bernama Remy yang tiba di rumah sakit karena ada seorang pasien bernama Myron yang mengamuk dan menyandra seorang dokter. Remy diberitahu oleh polisi bernama Sam kalau Myron mengamuk setelah mendengar tagihan rumah sakit. Kemudian Sam memberitahu kalau Myron telah disuntikan fentanyl, tapi karena tubuhnya yang besar, reaksi obat itu menjadi lambat. Remy pun langsung menemui pasien itu dan mencoba untuk membujuknya agar gak sampai melukai dokter. Tapi tiba-tiba obat yang disuntikan telah bereaksi dan akhirnya Myron pun jatuh pingsan. Alright guys, cuff him. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan agen FBI cantik bernama Stuart yang lagi mengajarkan para FBI junior tentang ilmu negosiasi. Stuart memberitahu sebuah kasus yang sering dipelajari untuk ilmu negosiasi, yaitu Detektif Kate saat menangani perampokan berlian milik Nazi. Itu ada di film yang kemarin ya Brad. Di sana salah seorang anggota FBI junior bertanya apa yang dimaksud dengan BATNA. Stuart menjelaskan kalau BATNA adalah inti negosiasi jika gagal mencapai kesepakatan. Stuart juga menjelaskan soal kasus yang ditangani Detektif Kate bahwa dia bersedia menyerahkan uang untuk memastikan semua sandera bisa selamat. Tiba-tiba datang seorang agen FBI bidang digital forensik bernama Ans yang memberitahu Stuart kalau wakil direktur dan jaksa ingin menemuinya. Gak lama mereka pun masuk ke dalam kelas dan meminta para FBI junior yang lagi belajar itu meninggalkan ruangan. Wakil direktur menjelaskan kalau saat ini lagi terjadi perampokan bank. Sontak Stuart pun berkata kalau itu seharusnya ditangani oleh kepolisian New York, tapi karena yang dirampok Bank Sentral Amerika, wakil direktur menyerahkan kasus itu untuk langsung ditangani oleh FBI dan meminta agar Stuart memimpin tugas itu. Just don't f*** up. Sementara itu Remy diberitahu oleh Sam kalau telah terjadi perampokan di Bank Sentral dan para perampok mempunyai sandera. Remy berkata kalau pimpinannya gak akan mengirimkannya ke sana, tapi Sam memberitahu kalau pimpinannya lagi sakit dan karena perintah FBI, Sam pun meminta agar Remy ke sana karena itu merupakan kesempatan bagus untuknya. Oh, that's great. You bought a toy gun. Di sisi lain, perampok yang ternyata udah menggunakan seragam, kemudian Ariela berkata kalau para sandera itu berada di tempat dan waktu yang salah. Ariela menyuruh Joseph agar mengeluarkan semua petugas keamanan dan pegawai bank kecuali manajer bank. Go, 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 go! Everybody turn over yourself!
Nana, come! Move! Nana! Setelah itu para perampok langsung meminta agar Sandra mengumpulkan HP dan memakai seragam yang sama dengan para perampok. Wah, percis kayak di film sebelumnya ya. Tapi tiba-tiba salah seorang Sandra yang kita sebut aja sesuai requestan dari Brad kita yang satu ini ya. Berkat nonton santuy movie, flu pilek saya mulai membaik. Usul nama untuk film berikutnya, Lehwan. Nah, kita panggil Lehwan aja ya. Aduh, menolak untuk memakai seragam hingga Ariela pun langsung menyetrumnya. Bring me the manager. Ariela menyuruh Joe dan Johnny agar membawa manajer bank ke hadapannya, kemudian meminta kunci brankas. Tapi manajer bank memberitahu kalau dia gak punya kunci brankas dan berkata kalau para perampok itu gak akan bisa keluar dari bank. Mendengar itu, Joseph langsung menyerang manajer bank tersebut hingga dia pun menyerahkan kunci brankas. Para perampok langsung menuju brankas sambil membawa manajer bank karena untuk membuka brankas harus menggunakan sidik jari manajer bank. Dan akhirnya brankas itu pun terbuka dan terlihat tumpukan emas batangan yang diprediksi nilainya mencapai triliunan. Wow! Holy shit. Si manajer bank berkata kalau para perampok melakukan hal yang gak masuk akal jika akan mengambil emas-emas itu hingga Ariela menyuruh agar manajer bank membuka sebuah ruangan kecil yang terletak di sudut brankas. Ternyata di ruangan itu tersimpan emas milik Nazi yang selama ini diambil oleh Amerika. Sementara di luar bank, FBI telah bersiap, lalu gak lama Stewart dan Ans pun tiba dan langsung diberikan rompi anti peluru oleh salah seorang agen FBI. Agen FBI itu memberitahu kalau akan ada seseorang negosiator yang membantu Stewart untuk menyelesaikan kasus ini. One of the officers that was in the bank is joining us. Sense of urgency here. Police asking us to move further back. Beberapa saat kemudian, Stewart langsung menginterogasi seorang security yang tadi dilepaskan oleh para perampok. Security memberitahu kalau ada seorang perampok bertubuh besar dan berbicara dengan aksen Eropa. Stewart bertanya apakah orang bertubuh besar itu adalah pemimpinnya, dan security menjawab kalau ada seorang perempuan yang memerintahkan para perampok. Tapi dia gak tahu seperti apa wajah mereka karena mereka semua menggunakan topeng. Alright. Everybody listen up. Setelah menginterogasi security, Stewart pun langsung menemui tim dan berkata kalau pimpinan perampok adalah seorang perempuan dan diketahui para perampok meminta para Sandra menggunakan seragam yang sama. Ans terlihat sangat kebingungan dengan penjelasan dari Stewart dan Stewart menjelaskan tentang perampokan berlian Nazi yang mana para perampok menyuruh para Sandra menggunakan seragam yang sama juga. Did you check the plates on the truck? I haven't, but I will. First. Gak lama Remy pun tiba dan langsung berkenalan dengan Stewart. Kemudian Remy pamer dengan pengalamannya karena selama kasus yang dia tangani gak pernah ada korban jiwa yang terbunuh. Sontak Stewart pun langsung memuji Remy dan menanyakan bagaimana cara Remy melakukan itu. Remy menjelaskan kalau kata-katanya mampu meyakinkan seekor kucing untuk melompat ke air. Wah, dalam banget ini mah kata-kata. Tell me, is it all private jets and white collar clubs? Remy yang telah mencari tahu tentang Stewart kemudian bertanya banyak hal. Stewart berkata kalau dia adalah pimpinan dalam tugas ini dan Remy adalah negosiatornya. No patch though. Sementara itu para perampok langsung menyiapkan peralatan yang sepertinya mereka akan gunakan untuk melebur emas batangan. Setelah itu Ariela pergi ke ruangan kotak deposit untuk menyimpan barang-barang miliknya dan sebuah buku karangan Shakespeare berjudul Hamlet. Entah apa tujuannya, tapi Ariela terlihat bersedih saat menyimpan semua barang-barang itu.
Beberapa waktu kemudian, Remy dan Stuart mencoba mendekat ke depan bank dan Remy punya teori dan menduga kalau para perampok kemungkinan bukanlah teroris karena mereka gak akan menyandra untuk mengambil emas. Stuart berkata kalau teori Remy bisa aja benar dan bisa aja salah, dan Stuart menjelaskan kalau para perampok itu menggunakan modus operasi yang sama seperti para perampok berlian Nazi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu, Remy pun setuju dengan apa yang Stuart sampaikan. Door kickers ahead, which means we're running out of time. Secara tiba-tiba mereka kedatangan tim SWAT alias Special Weapon and Tactic. Kemudian Stuart meminta agar Remy memberitahu kalau tim SWAT hanya mengawasi dan bersiaga dan jangan sampai menyerang bank sebelum ada keputusan dari Stuart. Setelah itu, Remy dan Stuart mencoba menghubungi para perampok, kemudian para perampok langsung mengangkatnya. Ariella berbicara dengan bahasa Jerman, kemudian Stuart mencari penerjemah, tapi karena Remy mengerti, dia pun langsung berbicara dengan perampok itu. You know what? Be my guest. Remy memberitahu namanya dan meminta agar para perampok berbicara dengan bahasa Inggris, tapi ternyata teleponnya diputus. Gak lama perampok itu kembali menghubungi dan memberitahu agar Remy menyebut mereka dengan nama Most Wanted. Setelah itu perampok meminta agar berbicara dengan agen FBI perempuan yang mana itu adalah Stuart. Kemudian meminta agar Stuart membawakan makanan dan minuman untuk 20 orang sandera. Stuart akan memberikan makanan itu, tapi dia gak akan masuk ke dalam bank karena itu melanggar protokol. I'm not bargaining with you. Gak hanya itu aja, para perampok juga meminta agar FBI menyediakan 2 truk lapis baja pada tengah malam. Stuart meminta agar para perampok melepaskan beberapa sandera lagi, tapi karena sebelumnya para perampok udah melepaskan beberapa sandera, mereka pun langsung menolak dan akan membunuh para sandera jika permintaan mereka agak dipenuhi. Mendengar itu, Stuart pun berjanji akan memenuhi permintaan perampok tepat sebelum tengah malam. Remy berkata kalau Stuart gak seharusnya menjanjikan hal yang bisa dibilang mustahil untuk dipenuhi. Kenapa mustahil? Yang gak tahu. Kok tanya saya? Menurut Remy, FBI harus bernegosiasi dan berkata kalau FBI akan membantu mengeluarkan para perampok. Tapi Stuart terlihat gak terima karena merasa Remy telah mengajarinya. Remy menjelaskan kalau sebenarnya tujuannya sama dengan Stuart, hanya aja punya cara yang berbeda untuk menangani kasus ini. Beberapa saat kemudian, Remy langsung membawa air minum yang diminta oleh perampok. Terlihat kalau para sniper pun telah bersiap di tempat untuk melindungi Remy. Gak lama perampok itu keluar bersama Sandra dan langsung mengambil air. Remy mencoba mendekat dan berbicara dengan perampok, tapi perampok itu menyuruh agar Remy menjauh. Tiba-tiba pimpinan perampok keluar, kemudian Remy mencoba untuk mengajaknya berbicara. Remy langsung bertanya apalagi yang dibutuhkan para perampok dan perampok itu meminta agar FBI memberitahu jalan keluar. I'll talk to you when I'm ready. Hey, how about you talk to me right now? Ripe as a melon. Cool it. Eyes only. Remy segera melapor pada Stuart karena dia merasa para perampok telah putus asa dan ada sesuatu yang disembunyikan. Sontak Stuart bertanya pada Remy apakah itu berdasarkan dari pengetahuan soal penjahat atau perempuan. Remy menjawab kalau dia udah terbiasa menghadapi banyak orang dengan karakter berbeda dan itulah keahliannya. Remy juga bertanya apa rencana negosiasi yang Stuart pikirkan dan Stuart menjelaskan kalau dia punya solusi cepat untuk memastikan semua sandera selamat apapun resikonya. Kemudian Remy memberitahu kalau SWAT akan menyerang para perampok dan menjaga beberapa sandera agar tetap hidup. Tentu Stuart pun melarang itu karena dia ingin semua sandera selamat. Beberapa saat kemudian, perampok menelepon dan meminta FBI agar menyediakan visa untuk 5 orang dan sebuah pesawat yang cukup besar untuk membawa emas. Secara tiba-tiba, perampok itu menyebut nama lengkap Stuart. Sontak Remy menanyakan dari mana perampok itu tahu kalau yang selama ini menghubunginya adalah Stuart. Tapi perampok itu tetap meminta agar Remy dan FBI segera menyiapkan permintaannya karena kalau tidak, maka semua sandera akan dihabisi. It's time. Move everyone to the back room. Tentu Remy bertanya-tanya dari mana perampok itu bisa tahu Stuart dan Stuart menduga kalau perampok itu mencari namanya di website FBI. Remy berkata kalau sepertinya perampok itu memilih Stuart, tapi Remy masih belum tahu apa tujuan sebenarnya dari perampok itu. Dalton Russell.
Stuart memberikan laporan perampokan berlian Nazi kepada Remy dan memberitahu kalau perampok hari ini terlihat mirip dengan apa yang dilakukan para perampok berlian. Terlihat foto Russell yang berhasil diidentifikasi polisi dari salah seorang perampok yang akhirnya tertangkap. Kemudian Ans memberitahu kalau Bank Sentral menyimpan emas senilai 250 miliar dolar atau ya sekitar 4.100 triliun rupiah lah. Wow, berlipat-lipat ganda ya dari kasus timah. Dan belum diverifikasi sejak tahun 1952. Remy berkata kalau memang bank sering menyembunyikan asetnya. Anj, can you see what the latest intel on him is? Sure. Stuart menjelaskan kalau Russell sama sekali gak mengambil uang dan hanya mencuri satu kotak deposit milik salah satu direktur bank bernama Mr. Cash. Kemudian Stuart memerintahkan Ans agar mencari tahu lebih dalam tentang Mr. Cash. Di sisi lain, Ariela meminta rekannya memindahkan para sandera karena sebentar lagi Ariela akan memasang bom. Sedangkan para perampok yang lain mulai melebur atau melelehkan emas batangan, tapi belum diketahui mereka akan membuat apa dari emas-emas tersebut. Terlihat Joey yang lagi mencari sebuah terowongan air yang berada di balik dinding bank, tapi Joseph gak terlalu percaya dengan kemampuan Joey. Gak lama Ariela pun datang dan langsung menghampiri Joey untuk mengecek pekerjaannya. Progress? Very good. Beberapa jam kemudian, Remy membawakan makanan yang diminta perampok dan terlihat kalau pimpinan perampok dan seorang sandera langsung mengambil makanan itu. Remy pun mencoba bernegosiasi, tapi Ariela langsung menanyakan apakah Remy udah menyiapkan mobil lapis baja yang dia minta. Remy berkata kalau dia harus menyiapkan satu-satu dan Remy curiga dengan sandera karena terlihat gak merasa ketakutan. Remy terus bernegosiasi agar bisa masuk melihat Sandra sambil bertanya apa rencana yang akan dilakukan para perampok. Si perampok itu memberitahu kalau dia akan mengambil emas dan setelah itu akan menjadi orang kaya. Sesimpel itu. It is complicated. Dikarenakan para perampok gak mengizinkannya masuk, Remy memberitahukan hal itu pada Stuart. Stuart pun berkata kalau SWAT udah gak sabar ingin segera menyerbu bank dan jaksa juga udah menekannya agar segera menghentikan aksi perampokan. Remy meminta agar Stuart mencoba menenangkan mereka karena masih punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan tugas itu. What is it? Arthur Case died like a month ago on house arrest. Secara gak disangka, Ans memberi kabar bahwa beberapa bulan lalu ternyata Mr. Cash telah meninggal dan menjelaskan kalau Mr. Cash punya seorang anak yang bernama Cash Junior. Diketahui dia merupakan seorang bankir dan anggota terhormat sebuah organisasi neo-Nazi. Dari situ didapatkan fakta kalau Cash Junior terlibat dalam banyak kasus kejahatan di Eropa dan Amerika. Most wanted said this has got to work, no exceptions. Atas hal itu, Stuart dan Remy menduga kalau perampokan yang terjadi hari ini ada kaitannya dengan perampokan berlian milik Mr. Cash. Kemudian Remy memikirkan apa maksud dari perampok yang berkata most wanted atau yang paling dicari. Stuart menduga kalau perampok itu mungkin ingin menyampaikan sebuah pesan. Beberapa saat kemudian, Stuart menghubungi perampok dan memberi kabar kalau mobil lapis baja yang diminta telah siap di luar bank. Mendengar itu, perampok akhirnya mengizinkan FBI untuk masuk ke dalam bank. Stuart meminta Remy yang masuk, tapi perampok itu meminta agar Stuart yang masuk aja dan menemuinya. Stuart terus bernego dengan perampok karena dia melanggar peraturan jika masuk menemui perampok. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dan Stuart pun menduga kalau perampok telah menembak Sandra. Nothing. It was just a noise. Ternyata Joseph telah menembak Johnny karena akan membawa emas yang seharusnya dilelehkan. Ariela dan Jackie langsung menegur Joseph karena melakukan aksi di luar rencana. Ariela meminta agar Joseph mendengarkannya karena Ariela udah menuruti semua keinginan Joseph. Sementara itu terlihat Stuart yang udah bersiap untuk masuk ke dalam bank dengan membawa kamera yang ditempelkan pada jas. Remy mengingatkan agar saat masuk Stuart mengangkat tangan dan jangan terlalu banyak bertanya. Stuart juga harus mengamati salah seorang perampok yang bertubuh besar. Sebelum masuk, Remy mencoba menggoda Stuart dan berkata kalau dia suka perempuan yang kuat. Adeh.
Akhirnya Stewart pun masuk, kemudian Remy dan para FBI mengawasi dari kamera yang ditempelkan pada jas Stewart. Terlihat kalau Stewart diminta untuk memakai seragam yang sama dengan para perampok. Stewart berkata kalau seorang agen federal gak bisa dijadikan sandera dan tiba-tiba kamera pengawas pun mati. We had gunfire before, and now federal agents hostage. Di sisi lain, tim SWAT udah semakin gatal ingin segera menyerbu bank karena telah terjadi tembakan dan Stewart kini dijadikan sandera. Remy pun langsung menemui komandan SWAT dan memberitahu agar jangan menyerang para perampok. Remy menegaskan kalau saat ini dialah yang memimpin tugas itu. Sementara dalam bank, Stewart berkata kalau ini bukanlah bagian dari kesepakatan dan Stewart bertanya apakah perampokan ini rencana dari Cash Junior. Sontak para perampok langsung menyerang Stewart dan berkata apa yang Stewart ketahui tentang Cash Junior. Stewart menjelaskan kalau Mr. Cash telah meninggal dan kemungkinan Cash Junior ingin melakukan balas dendam dengan merampok bank sentral. Mendengar penjelasan Stewart, perampok itu pun akhirnya membuka masker dan meminta kalau Stewart harus mengikuti perintahnya. Perampok itu pun menyebut kalau dia sangat mengandalkan Stewart dan setelah itu memberitahukan sebuah rahasia kepada Stewart. Dia juga menyuruh agar Stewart pergi ke pelabuhan di daerah Newark. Beberapa saat kemudian, Sam menginformasikan pada Remy kalau ada seseorang bernama Ava yang kenal dengan salah satu perampok dan Ava menyebut kalau salah seorang perampok itu bernama Jenkins. Ava menjelaskan kalau Jenkins punya kode nama yaitu Joey dan dia selalu bercerita sesuatu seolah-olah seperti dalam film dan rekan-rekan Joey punya kode nama yaitu Joe, Jackie, dan Josie. Setelah itu Ava bercerita kalau dia kaget karena apa yang sering diceritakan Joey muncul di sebuah berita. You know, he talked about it like it was a movie. Remy bertanya bagaimana Ava bisa kenal dengan Joey hingga Ava menjelaskan kalau dia adalah mahasiswi jurusan arsitektur dan ternyata 1 bulan yang lalu Joey mendatanginya untuk membuat rencana menggali terowongan. Mendengar itu Remy pun berkata kalau para perampok gak mungkin melewati sungai. Sontak Ava menjelaskan kalau di bawah bank terdapat terowongan kereta bawah tanah yang dibuat pada tahun 1890-an. All right, darling, this way, all right? Just sit right there. Remy segera meminta rekannya agar membawakan peta tata ruang kota untuk memastikan kebenaran yang Ava sampaikan. Tiba-tiba Ans menyampaikan ada perempuan yang sama yang datang ke bank sentral selama 4 kali dalam 2 hari dan ternyata perempuan itu bernama Ariela. Akhirnya Remy menghubungi para perampok dan meminta agar segera melepaskan Stewart, tapi para perampok gak akan melepaskan Stewart karena dia telah menjamin para perampok bisa pergi dari Amerika. Remy meminta agar bisa berbicara dengan Stewart, kemudian perampok itu pun memberikan teleponnya. Remy menjelaskan kalau pimpinan perampok itu bernama Ariela dan berencana kabur melalui sebuah terowongan. Mendengar itu sontak Ariela langsung merebut telepon dan memberikan kembali ancaman. Singkat cerita, Ariela mendapat pesan kalau tim SWAT akan menyerang hingga Ariela memerintahkan Joseph untuk melawan mereka. Gak lama terlihat 2 anggota SWAT masuk lewat atap gedung dan tiba-tiba mereka langsung diserang oleh Joseph. Joseph yang berbadan besar terlihat kewalahan melawan 2 orang anggota SWAT hingga akhirnya Joseph pun berhasil mengalahkan mereka dan langsung menahannya. Ariela langsung menghubungi Remy dan berkata kalau anggota SWAT udah berhasil mereka kalahkan, kemudian Joseph pun langsung menghabisi mereka. Melihat itu Remy pun panik dan langsung pergi ke depan bank, kemudian perampok itu langsung membebaskan anggota SWAT. Remy langsung menginformasikan pada Ariela dan menjelaskan kalau penyerangan itu bukanlah perintahnya. Kemudian Remy bertanya soal rencana kabur melalui terowongan. Remy marah karena para perampok mengelabuinya dengan meminta mobil lapis baja padahal mereka akan kabur lewat terowongan. Ariela pun menjelaskan kalau semua sandera dan emas akan dimasukkan ke dalam mobil kemudian akan menghubungi Remy saat keluar. This plan A, is this plan B? You tell me what's going on here. Remy bertanya apa yang Ariela ketahui tentang Russell dan Ariela menjawab kalau Russell diduga telah meninggal. Remy bertanya apa tujuan Ariela merampok bank. Sontak Ariela menjawab kalau dia ingin merampok emas, tapi Remy sama sekali gak percaya dan menduga ada rahasia besar yang disembunyikan.
Seketika Ariela pun teringat kalau beberapa bulan yang lalu kakaknya yang bernama David diculik oleh Joseph yang merupakan anak buah dari Cash Junior. Cash Junior berkata kalau ayahnya yaitu Mr. Cash telah meninggal, kemudian meminta agar Ariela merampok bank sentral untuk menukarkannya dengan keselamatan David. Oh, jadi begitu. You'll never see your brother again. Sementara itu Joey akhirnya berhasil menemukan terowongan yang terhubung dengan bank dan ternyata terowongan itu telah mengering. Josie dan Joseph pun menghampiri, kemudian karena Joey udah melakukan tugas, dengan tega Joseph pun menembaknya. Tentu Ariela pun langsung memarahi Joseph karena telah berani membunuh Joey. Joseph pun malah balik memarahi Ariela dan menyuruh agar mengikuti rencananya. Joseph langsung menemui Stuart yang lagi ditahan, kemudian berkata kalau Amerika telah mengambil emas milik Nazi dan Amerika akan segera bangkrut jika Nazi mengambil kembali semua emasnya. Setelah itu, Stuart dihampiri oleh Ariela dan menjelaskan kalau dia gak pernah memilih Joseph untuk bergabung menjadi perampok. Di sana Ariela menceritakan tentang kisah seseorang yang paling cerdik dalam perampokan berlian, yang mana orang itu berhasil merubah persepsi dan membuat orang lain tertangkap. Focus attention on the big picture and then bam. Mendengar hal tersebut, Stuart pun menduga kalau Ariela ikut terlibat dalam perampokan berlian tempo lalu. Stuart bertanya kenapa Ariela melakukan perampokan dan Ariela memberitahu kalau semua emas dan berlian yang dicuri itu gak berharga untuknya dan berkata kalau harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Stuart pun dibuat semakin penasaran, kemudian Ariela meminta agar Stuart mengikuti arahannya. Setelah itu Ariela pun pergi bersama Joseph untuk memasang bom yang akan meledakkan kotak brankas depan. Di sisi lain, Ans menemukan sebuah fakta yang ternyata Ariela punya seorang kakak bernama David. Mendengar hal itu, Remy bertanya apakah David orang yang sama dengan Russell dan Remy meminta agar Ans mencari tahu dari mana asal emas-emas yang berada dalam bank itu. Gak lama Ans memberitahu Remy kalau saat Perang Dunia Kedua banyak karya seni dunia yang hilang pada tahun 1945 dan dibawa kembali oleh seorang komandan Amerika dalam bentuk emas. Remy. This is Mr. Gallagher, Director of Federal... Beberapa saat kemudian, Remy bertemu dengan seorang direktur pengawas bank bernama Gallagher dan langsung bertanya apakah bank sentral menyimpan emas milik Nazi. Gallagher menjawab kalau semua aset dan klien bank itu bersifat rahasia. Remy terus mendesak Gallagher agar memberitahunya karena di dalam terdapat banyak sandera. So tell me, is there Nazi gold in that bank? Remy menduga kalau ada hubungannya antara kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua, Cash Junior, David, dan perampokan bank yang tempo lalu dan yang sekarang. Remy juga menduga kalau selama ini bank sentral menyimpan emas milik Nazi hingga membuat para perampok ingin mengambil kembali emas itu. Okay, mask back on. Kembali ke dalam bank, terlihat Josie menemui Stuart kemudian memberikan sebuah HP dengan SIM card Jerman. Josie meminta agar Stuart menunggu arahan dan pergi ke pelabuhan yang telah Ariela sebutkan. Setelah itu Josie pun menemui Ariela yang lagi memasang bom di terowongan air. Terlihat kalau Ariela udah memasang semua bom dan menyuruh Josie agar segera pergi. Gak lama Ariela menghampiri Joseph dan mengajaknya untuk mengambil emas, tapi tiba-tiba Ariela mendorong Joseph dan menguncinya dalam brankas. Mamam tah. Joseph meminta agar Ariela mengeluarkannya dan mengancam kalau Cash Junior akan membunuh David. Tapi Ariela sama sekali gak peduli dengan apa yang Joseph ucapkan. Saat akan pergi, secara mengejutkan bom yang Ariela pasang meledak dan membuatnya terpental. Mendengar suara ledakan, Remy dan tim SWAT pun langsung bergegas untuk masuk ke dalam bank. Ternyata ledakan itu membuat dinding yang menahan air jebol dan membuat banjir di seluruh ruangan brankas. Stuart dan Joseph yang dikurung terlihat sangat panik karena mereka akan tenggelam. Tapi tiba-tiba Josie langsung memberikan kunci kepada Stuart agar bisa segera keluar dari ruangan itu.
Di sisi lain, tim SWAT yang udah masuk ke dalam bank langsung mengevakuasi para sandera dan berhasil menembak salah seorang perampok. Remy terus mencari keberadaan Stuart hingga akhirnya dia pun berhasil menemukannya dan langsung bergegas untuk menyelamatkan. Stuart meminta agar Remy mengambil kunci untuk membuka pintu, tapi dari belakang tiba-tiba Joseph menyerang Remy dan akhirnya mereka pun bertarung. Remy langsung ditenggelamkan oleh Joseph hingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Stuart akhirnya bisa keluar dari ruangan itu, kemudian langsung memukul Joseph hingga membuatnya tewas. Beberapa saat kemudian, terlihat Remy dan Stuart udah berada di luar dihampiri oleh wakil direktur FBI yang langsung memarahi Stuart karena telah membahayakan dirinya. Wakil direktur menjelaskan agar Stuart melupakan kenaikan jabatan karena akibat kejadian ini, kemungkinan Stuart akan gagal untuk dipromosikan. Setelah itu, wakil direktur dan jaksa diwawancarai oleh media dan berkata kalau semua sandera berhasil diselamatkan dan bank sentral sama sekali gak kehilangan emas. Mereka pun berterima kasih dengan kerja keras dari polisi, FBI, dan tim SWAT. You guys be careful with that, okay? Okay. Hey. Dikarenakan Stuart belum mau diajak bicara, Remy pun pergi ke ruangan komando. Kemudian Remy menanyakan di manakah Ava, tapi dia terkejut karena ada sebuah tulisan angka 392 di papan tulis. Ans menjelaskan kalau berlian Mr. Cash disimpan di kotak deposit nomor 392, kemudian Remy pun bergegas untuk mengecek kotak deposit itu. Open 392. Akhirnya Remy membuka kotak deposit tersebut dan kaget karena terdapat satu buah emas batangan dan beberapa barang lain. Remy pun langsung membawa semua isi kotak deposit itu sebagai barang bukti. Tiba-tiba Remy melihat sebuah buku yang bertuliskan kalau itu alasan Ariela melakukan perampokan dan Remy melihat sebuah foto yang berisi David atau Russell, Ariela, dan Ava hingga Remy pun menyadari kalau ternyata mereka adalah satu keluarga. Keesokan harinya, Remy menginterogasi semua sandera untuk mencari informasi karena dua perampok yang tersisa kemungkinan bergabung bersama para sandera. Terlihat kalau Josie dan Jackie diinterogasi oleh Remy, tapi karena alibi mereka kuat, Remy pun gak berhasil mendapatkan informasi apapun. Tiba-tiba jaksa masuk dan meminta agar Remy menghentikan proses interogasi itu. Jaksa menjelaskan kalau para sandera merupakan warga asing dan harus segera dibebaskan. Setelah itu Remy pun pergi untuk mengawasi petugas kebersihan yang lagi membereskan bank karena kejadian kemarin. Beberapa waktu kemudian terlihat Remy yang lagi berada di sebuah kafe sambil terus memeriksa bukti yang dia temukan dalam kotak deposit. Di sana Sam datang menghampiri dan langsung memeriksa foto barang bukti yang Remy bawa. Sam berkata kalau itu adalah buku berjudul Hamlet yang ditulis oleh William Shakespeare. Sam juga menjelaskan kalau dalam buku tersebut penulis bercerita bahwa dia penasaran apakah harus bunuh diri untuk menghindari sebuah masalah. To avoid all the troubles. Because maybe he's better off dead. Mendengar itu Remy bertanya apakah ini sebuah misi bunuh diri dan Sam menjawab bisa aja para perampok itu melakukannya. Seketika Remy pun merasa bingung karena perampokan itu benar-benar dirancang dengan sempurna. Setelah itu Sam berkata kalau polisi udah mendapatkan izin untuk membuka berangkas. The gold was stolen. It's hidden inside the bank. Akhirnya Remy mengerti maksud dari Ariela dan berkata kalau para perampok telah mencuri emas dan merubahnya menjadi barang lain. Wow, Remy berkata kalau para petugas kebersihanlah yang telah merampok bank dan membawa semua teralis kuningan dari bank. Remy yakin kalau teralis kuningan itu kemungkinan kuat terbuat dari emas. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau para perampok melebur emas batangan menjadi teralis agar dapat mengelabui FBI. Wah, genius. She walks right past us. 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 She walks right past us
Remy dan Sam segera pergi ke brankas untuk melihat kondisi yang ada di sana dan tiba-tiba Remy melihat sebuah langit-langit yang terbuka kemudian menyuruh Sam agar membawakan tangga. Di sana Remy menemukan tabung gas oksigen dan menduga kalau Ariela telah bersembunyi di ruangan itu kemudian bergabung dengan petugas kebersihan setelah airnya surut. Secara gak diduga Remy mendapat pesan dari Stuart yang meminta agar Remy menemaninya ngopi di dekat pelabuhan. Terlihat Stuart udah tiba di sebuah pelabuhan yang Ariela sebutkan dan menghampiri sebuah mobil, tapi ternyata pintu mobil tersebut terkunci. Gak lama Stuart menerima sebuah pesan yang berisi password untuk membuka mobil itu. Akhirnya dia pun langsung membukanya dan Stuart kaget karena ternyata terdapat banyak sekali emas. Secara mengejutkan, Cash Junior dan anak buahnya datang untuk mengambil emas tersebut. Cash Junior langsung bertanya apakah Ariela udah mati dan Stuart pun menjawab kalau Ariela gak berhasil selamat saat aksi perampokan bank. Stuart yang udah mengerti alasan Ariela merampok bank bertanya kepada Cash Junior bagaimana kondisi David. Cash Junior pun berkata kalau David akan segera dibebaskan. For Germany's reparations. Mengetahui kalau Ariela telah berhasil menjalankan tugasnya, Cash Junior pun berkata kalau Ariela sangat jenius. Cash Junior menjelaskan kalau itu semua dilakukan karena Ariela dan David telah mendonasikan berlian milik keluarga Cash dan membuat ayahnya ditangkap. Stuart meminta agar Cash Junior melepaskan David karena apa yang dia inginkan udah terpenuhi. Tapi ternyata Cash Junior malah menyuruh anak buahnya agar segera membunuh David. Saat Cash Junior akan pergi, Stuart berkata kalau dia melakukan itu untuk menemukan keadilan dan FBI pun datang hingga akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Tanpa kesulitan yang berarti bahkan terkesan easy, Cash Junior dan para anak buahnya berhasil dilumpuhkan dan mereka pun langsung ditahan. Gak lama wakil direktur datang dan memberikan selamat pada Stuart karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Thank you, sir. Remy datang menghampiri dan langsung berkata kalau beberapa hari ini Stuart telah menghindar darinya. Remy bertanya apakah selama ini Stuart telah membuat kesepakatan dengan Ariela dan Stuart memberitahu kalau Ariela melakukan perampokan karena Cash Junior akan membunuh David. Ariela mengajak Stuart untuk bekerja sama dan akan menyerahkan Cash Junior agar ditangkap oleh FBI. She'd arranged for the gold to be delivered to these docks and for Dietrich to come and get it. Stuart pun berpikir kalau dia telah menjadi negosiator seperti Remy dan sambil bercanda sikit-sikit, Stuart berkata kalau dia telah berhasil membuat kucing melompat ke dalam air. Stuart menduga kalau Ariela dan David telah meninggal, tapi Remy punya sebuah teori kalau kemungkinan Ariela belum meninggal dan pasti akan banyak sekali yang tewas jika Ariela tahu kalau David telah meninggal. Kemudian Remy mencoba menggoda lagi Stuart agar dia semakin penasaran dengan teorinya. Teori apa teori? That sounds good. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan dengan Ariela yang pergi ke tempat persembunyian neo-Nazi untuk membalaskan dendam kematian David. Dan di sana Ariela pun akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, keren sih ceritanya asli, apalagi kalau kalian nonton yang sebelumnya dulu biar nyambung. Oke, karena saya diminta untuk menemui Ariela, maka langsung aja ya. Oke, bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.